Sampean nge-record Pak Okta. Nah, punya saya kalau masuk langsung Jadi host. Jadi host. tak stop. Yang merekord, jadi ini agak lemot laptopnya, digabung record sama screen berbagi screen ini. Langsung saja saya bagikan hasil dari makalah saya tentang landasan filsafat teori pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan emitologi merupakan mencintai kebijaksanaan atau pengetahuan, kemudian pendidikan menurut Wikipedia itu menuntun keluar. Sehingga landasan filosofis pendidikan sendiri yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan guna mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Beberapa filosof mengemukakan bahwa filsafat itu yang pertama Plato, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian Aristoteles mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan. Metafisika menjawab apa yang dapat kita ketahui, etika menjawab apa yang boleh kita kerjakan, agama menjawab sampai di mana harapan kita, dan antropologi menjawab apa yang dinamakan manusia. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa filsafat pendidikan itu sendiri sebagai ilmu yang menelaah pertanyaan yang muncul, kemudian dicari jawabannya, solusinya, dan hikmahnya. Sedangkan filsafat dalam dunia pendidikan sendiri yaitu cara bagaimana pendidik menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya tentang mengapa dia melakukan pembelajaran, bagaimana dia melakukan pembelajaran, dan siapa yang akan dilakukan pembelajarannya itu nanti, misalkan kepada peserta didik. Kemudian, aliran-aliran filsafat dalam pemikiran filsafat pendidikan pada mulanya itu muncul di Amerika Serikat, terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok tradisional dan kelompok kontemporer. Kelompok tradisional ini ada perennialisme dan esensialisme. Sedangkan kelompok kontemporer ini ada progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Yang pertama, filsafat perennialisme ini menegaskan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual peserta didik melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan absolut. Berdasarkan pandangan para ahli ini, perennialisme tersebut, guru nanti berperan sebagai mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak atau peserta didiknya untuk berpikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik. Perennialisme ini memandang masa lampau adalah masa yang cukup dijadikan sebagai pedoman. Kemudian aliran esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga memiliki kestabilan dan arah yang jelas. Kalau tujuan esensialisme ini membentuk pribadi
peserta didik bahagia dunia akhirat, dan isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kemudian selanjutnya yaitu aliran progresivisme, memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Progresivisme juga tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi. Misalkan dalam bidang studi IPA, sejarah, dan keterampilan. Dijadikan satu, jadi tidak terpisah-pisah. Sejarah apa sendiri, tetapi jadi satu. Kemudian rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kemudian aliran yang terakhir yaitu eksistensialisme. Tujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, keyakinan yang tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian masuk ke teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik pendidikan. Misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan atau dalam penyusunan suatu kurikulum dan rencana pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan. Teori pendidikan ini nanti dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan klasik, pendidikan teknologi, pendidikan personal, pendidikan interaksional. Yang pertama yaitu pendidikan klasik. Pendidikan klasik atau classical education merupakan asas yang berlandaskan pada filsafat-filsafat klasik seperti referensialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Teori pendidikan klasik berfungsi untuk merumuskan bahwa sebuah pendidikan adalah ajang pewarisan dan upaya pelestarian budaya. Dalam prakteknya nanti ini, teori pendidikan klasik ini, pendidik memiliki peran yang sangat besar dan cukup kuat. Sedangkan peserta didiknya ini nanti sebagai pihak yang pasif, yaitu menerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik ini nanti dalam berupa materi nanti pengetahuan yang berguna bagi siswa terorganisasi secara logis dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan teknologi. Dalam pendidikan teknologi, pembentukan dan penguasaan kompetensi lebih diutamakan, bukan pemeliharaan budaya lama. Jadi dalam teorinya nanti, pendidik berusaha untuk menguasai sejumlah bahan dan pola kegiatan secara efisien. Dan gurunya nanti juga berfungsi sebagai ahli atau expert, lebih banyak tugas-tugas pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Materinya yaitu sudah dikompetensikan dan peserta didiknya bersikap sebagai active person. Kemudian yang ketiga
ketiga yaitu pendidikan personal yang bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak ini memiliki potensi-potensi tertentu. Tetapi pendidikan itu nanti harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam teori ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik berperan sebagai pembimbing, pendorong, dan fasilitator. Nanti pendidiknya ini hanya sebagai fasilitator, materinya ini sudah berbasis student experience, sehingga peserta didiknya ini nanti laku sebagai role person, ya harus aktif juga. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional ini yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Jadi teori pendidikan ini nanti peserta didiknya dengan materi pembelajarannya dan lingkungannya, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya nanti terus berinteraksi satu sama lainnya. Pendidik sebagai fasilitator dan materinya yaitu particular problem of contemporary social cultural world. Jadi dia harus bertindak sebagai makhluk sosial sehingga peserta didiknya nanti student learn in first dialogue relationship with others. Learning is an independent effort. Dia juga harus berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya yaitu desain kurikulum adalah cermin teori pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menetapkan desain kurikulum yang akan digunakan, maka harus menetapkan teori-teori pendidikannya yang digunakan itu apa. Apakah itu teori pendidikan klasik, atau pendidikan teknologi, atau teori pendidikan personal, ataupun teori pendidikan interaksional. Setiap teori memiliki desain masing-masing. Apabila ingin menetapkan desain kurikulum yang akan digunakan, maka perlu pengkajian teori pendidikannya. Itu melakukan mendesain kurikulum harus diketahui dulu dia memilih teori pendidikan apa. Kalau macam-macam desain kurikulum ada 4, yaitu subjek kurikulum atau subjek matter. Cirinya yaitu desain kurikulum ini adalah berdasarkan atas suatu struktur ilmu, pola kerja mekanik, dan memperhatikan isi serta proses belajar. Komponen-komponen desain kurikulum subjek matter yaitu tujuan yang berisi mengemukakan ide, kemudian materi yang berisi struktur disiplin ilmu, kemudian proses pembelajaran yang berisi ekspotorik dan inquiry, kemudian evaluasi yaitu bervariasi sesuai dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Sumber dari kurikulum subjek matter adalah filsafat perensialisme dan filsafat esensialisme yang berorientasi ke masa lalu. Tugas pendidikan memelihara dan mewariskan ilmu, nilai, budaya, dan seorang pendidik sebagai expert atau model. Kemudian kurikulum yang kedua yaitu kurikulum kompetensi. Cirinya berdasarkan atas suatu kompetensi tertentu, pola kerja sistematik, dan memperhatikan kinerja serta proses belajar. Komponen-komponennya yaitu tujuan yang berisi mengemukakan ide-ide, kemudian materi yang berisi kompetensi, dan proses pembelajaran secara individual, kemudian evaluasinya berbasis kinerja.
Sumber kurikulum kompetensi ini adalah filsafat progresivisme, berorientasi pada masa depan. Pendidikannya berbasis kompetensi, yaitu anak sebagai individu yang aktif dan pendidik sebagai ahli. Kemudian, kurikulum humanistik berfokus pada sifat kepribadian, individual experience, dan pengembangan diri. Komponen-komponennya adalah tujuan yang berisi perkembangan kepribadian, materi yang berisi nilai-nilai dan moral, proses pembelajaran, berisi latihan inquiry dan evaluasi berupa tindakan. Sumber kurikulum humanistik adalah filsafat eksistensialisme yang berorientasi ke masa sekarang dan berasumsi bahwa setiap peserta didik memiliki potensi, sedangkan pendidiknya nanti sebagai fasilitator. Desain kurikulum keempat yaitu rekonstruksi sosial. Cirinya berakar pada masyarakat atau problem masyarakat. Dan komponen-komponen desain kurikulum ini adalah yang pertama tujuan, yaitu masyarakat demokratis, materi, kebutuhan masyarakat, proses pembelajaran, berupa problem solving, dan evaluasinya authentic assessment. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah berlandaskan dari filsafat rekonstruksionisme yang berorientasi pada masa mendatang. Pembelajarannya dikemas dalam bentuk aktivitas pembelajaran kemasyarakatan, pendidik sebagai fasilitator. Kemudian ada model pembelajaran. Kalau menurut Suprihartiningrum ini, yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang ingin bisa tercapai. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya yaitu model pembelajaran inovasi. Yang kedua, pembelajaran behavioristik. Yang ketiga, pembelajaran humanistik. Yang pertama, model pembelajaran inovasi, yaitu model pembelajaran yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Inovasi sendiri berarti upaya pembaruan unik, menarik dalam model pembelajarannya nanti guna mencapai tujuan pembelajarannya. Contohnya yaitu model pembelajaran inquiry training, model pembelajaran problem based learning, jigsaw, dan mind mapping. Dan masih banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran behavioristik. Langkah-langkahnya nanti yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas, menentukan materi pembelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian lebih kecil, misalkan bab, subbab, terusnya, kemudian menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus, mengamati dan mengkaji respon peserta didik, memberikan penguatan kepada peserta didik, kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil belajar. Biasanya contoh dari behavioristik yaitu metode ceramah. Kemudian ada model pembelajaran humanistik. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi kemampuan awal, mengidentifikasi topik-topik pelajaran, merancang fasilitas belajar, membimbing peserta didik secara aktif, membimbing peserta didik untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya, membimbing peserta didik membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya,
dan membimbing peserta didik dalam mengaplikasikan konsep-konsep ke dunia nyata. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi proses hasil belajar. Kalau model pembelajarannya itu ada humanizing of the classroom, active learning, dan quantum learning. Yang paling banyak digunakan itu biasanya active learning dan quantum learning. Nah, dari aliran filsafat pendidikan tadi dapat disimpulkan bahwa ada dua kelompok, yaitu kelompok tradisional dan kelompok kontemporer, yaitu untuk kelompok tradisional ada perennialisme dan esensialisme, dan kelompok kontemporer ada progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Ini nanti diolah menjadi teori pendidikan tadi. Kemudian turun lagi menjadi kurikulum sampai ke model pembelajaran. Jadi, seperti apa yang dilakukan di dalam kelas. Jadi ini tidak lepas dari aliran filsafat pendidikan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Demikian Pak Okta, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Anissa atas pemaparan video yang tadi sudah dipaparkan. Langsung saja di sini kita buka forum diskusi. Jadi di sini kita nanti saling bertukar pikiran, pendapat. Jadi pertanyaan itu nanti bisa disampaikan ke Bu Anissa ataupun teman-teman yang punya jawaban atau ide gagasan bisa saling melengkapi seperti itu. Langsung saja mungkin buat teman-teman yang ingin mengeluarkan suatu topik yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini, silahkan monggo. Saya Pak Okta. Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena di tempat saya cuacanya sedang buruk, jadi kalau mengaktifkan video koneksinya agak terputus, mohon maaf sebelumnya. Yang terhormat Pak Joko dan teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon izin mengomentari sedikit tentang makalahnya Bu Anissa yang pertama. Mungkin karena Bu Anissa ini di semua mata kuliah dapat bagian yang pertama, jadi mungkin agak lupa tentang penulisan sesuai dengan PP panduan penulisan karya ilmiah gitu. Mungkin belum ada daftar isinya, kemudian daftar halamannya belum ada, dan lain-lain. Itu yang pertama Bu Anissa. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan model pembelajaran Bu Anissa. Mungkin tadi belum dibahas. Kalau saat ini kan sekarang ini kan lagi era daring gitu. Jadi kira-kira menurut Bu Anissa atau teman-teman, era daring ini model pembelajaran yang cocok seperti apa? Itu yang ketiga, tentang aliran falsafah. Nah, menurut teman-teman, ini aliran falsafah yang mana yang bisa digunakan di pendidikan vokasi di era daring? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk Bu Anissa, tadi ada pertanyaan dari Bu Fajar. Yang pertama terkait dengan masukan saja untuk tata tulis. Kemudian yang kedua terkait dengan era daring, itu bagaimana model pembelajaran yang tepat pada saat ini, khususnya pada pendidikan vokasi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan aliran filsafat tadinya, aliran filsafat yang sesuai pada kondisi pandemi saat ini bagaimana. Itu menurut mungkin pendapat Bu Anissa terlebih dahulu, mungkin monggo. Ngapunten Pak Moderator, ada sedikit usulan ini. Pripun Bapak? Iya, ini kan di media pembelajaran saya itu ada nilai untuk yang memberikan masukan. Oleh karena itu saya berharap semua dari kita bertujuh ini semua memberi masukan.
Tapi supaya Zoom meetingnya itu tidak terlalu lama, semua memberi masukan saja. Boleh itu pertanyaan, boleh tanggapan. Nanti terakhir baru baru yang presenternya yang menjawab semua itu satu persatu. Gimana kalau gitu? Supaya Zoom meetingnya tidak terlalu lama. Oke, siap. Oke. Jadi semua saja langsung nanti dicatat saja sama ininya, baru nanti ditanggapi terakhir secara keseluruhan. Gitu gimana Pak moderator? Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kemudian silakan dilanjutkan selain Bu Fajar, monggo. Izin Pak Okta. Monggo Pak Farid. Matur nuwun. Prof Joko ngapunten karena Bu Anissa juga sampun membuat video karena berkaitan dengan durasi di Zoom supaya nanti maksimal. Bagaimana kalau sebelum Zoom teman-teman juga bisa melihat terlebih dahulu video, sehingga di Zoom ini kita tidak melihat lagi presentasinya Bu Anissa, jadi lebih pada bagaimana kita bisa memberikan masukan, pertanyakan, atau setidaknya video itu kita lihat sebelumnya. Itu kecuali kalau belum, Bu Anissa bisa presentasi di Zoom, baru nanti pada sesi masukan atau pertanyaan. Ya. Ide bagus itu. Nggih, setuju nemen nggih, setuju. Nggih. Nah, tapi kalau untuk yang ini kan sudah telat untuk melihat dulu toh, Pak, nggih. Nggih. Betul, nggih. Nggih. Terima kasih masukan untuk Bu Anissa, ini Pak Okta, menyambung apa yang sudah disampaikan Bu Fajar tadi. Dari makalah tadi juga tersampaikan ada beberapa image gambar, setidaknya nanti di gambar itu juga bisa diberikan keterangan gambar satu di halaman, misalkan di sini halaman 13 itu ada pendidikan, kurikulum, pembelajaran, itu menerangkan gambar apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rujukan-rujukan yang bisa ditambahkan ketika di sini misalkan halaman 13 ada desain desain kurikulum. Ini nanti desain kurikulum yang Bu Anissa sajikan di makalah ini merujuk kepada desain kurikulum menurut siapa, sehingga itu juga bisa ditambahkan pada rujukan yang bisa ditampilkan di kajian pustaka atau daftar pustaka. Kemudian yang ketiga, jika melihat ada 4 desain kurikulum, ada kurikulum subject matter, kompetensi, humanistik, rekonstruksi sosial, apakah keempat-empatnya desain kurikulum ini kita terapkan khususnya di pendidikan yang ada di Indonesia, atau ada bagian-bagian tertentu, misalkan di Indonesia menganut desain kurikulum humanistik dan rekonstruksi sosial, atau keseluruhannya ini yang kita terapkan pada pendidikan Indonesia. Nah, nanti juga bisa diinformasikan kepada kita. Terima kasih, itu Pak Okta. Oke, terima kasih Pak Farid. Kemudian yang lain? Oke, saya Pak Okta. Mau menanggapin saja juga dari pertanyaan Bu Fajar tadi ya, kaitannya dengan model pembelajaran yang sekiranya katakanlah bisa menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini ya. Itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Wargiono Utomo dan yang saya hormati Prof. Joko Agustono dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan kemajuan teknologi ya, yang saya lihat di sini sebenarnya kita lihat dulu dari perkembangan teknologi. Sekiranya ini sebenarnya banyak menggabungkan dunia fisik, digital, kemudian biologi, yang secara fundamental ini akan mengubah hidup dan interaksi manusia gitu. Jadi memang kondisi sekarang ini luar biasa ya. Jadi sudah menggabungkan ya dunia fisik juga dengan digital dan biologi, sehingga
pendidikan khususnya misalnya pendidikan kejuaraan ini harus juga bisa merespon dengan cepat dengan adanya perkembangan teknologi digital, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Irianto, ya, kita lihat dari menurut pendapat Irianto, jadi dalam rangka menyamakan atau menyelaraskan pendidikan kejuruan, ya, jadi kita semua harus melihat yang pertama kesiapan industri, kemudian tenaga kerja yang terpercaya, kemudian kemudahan pengaturan sosial budaya, dan kemudian ada diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri, kemudian inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, kemudian investasi pada teknologi dan integrasi usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, sehingga banyak pendapat-pendapat lain juga di sini mengatakan bahwasanya pendidikan yang bisa menyelaraskan sesuai dengan kondisi sekarang, menurut Bukit, berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja, kemudian justifikasi khusus pada kebutuhan nyata, fokus kurikulum, baik psikomotorik, afektif, dan kognitif, kemudian tolok ukur keberhasilan, kemudian ada kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja, memerlukan sarana dan prasarana, dan juga adanya dukungan masyarakat. Nah, dari paparan-paparan para ahli tersebut, nah saya menyampaikan juga bahwasanya memang pendidikan kejuruan yang sekarang ini juga harus bisa berorientasi pada kinerja, ya, kinerja individu dan dunia kerja. Kemudian kita juga harus menjustifikasi juga kebutuhan yang ada di lapangan seperti apa, dan juga kurikulumnya seperti apa sih, kita bisa tinjau ulang, ya, secara baik secara psikomotorik, afektif, dan kognitif, ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tolok ukur keberhasilan. Seperti apa tolok ukur keberhasilan di SMK kita, ya, di SMK atau maupun sekolah-sekolah kejuruan, ya. Nah, yang sekarang apakah juga kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja gitu. Kebanyakan kalau kita lihat, mohon maaf, saya punya pengalaman sebagai kepala sekolah, ya kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu, ya. Nah, kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja ini kita juga agak lamban gitu, sekolah-sekolah kita ini, ya, dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Seperti misalnya sarana dan prasarananya, kemudian tenaga pendidiknya ini bermasalah juga, ya. Dan juga adanya dukungan dari masyarakat. Terakhir adanya dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sekolah SMK maupun kejuruan ini kita tidak akan bisa eksis gitu. Nah, apalagi ditunjang dengan kalau kita lihat orientasi sekolah kita itu SMK itu hanya katakanlah sebatas produksi lulusannya saja, ya. Bahkan kalau kita lihat SMK ini, sekolah kejuruan di Malaysia ini sudah dihapuskan gitu, karena lebih banyak memproduksi manpower-nya saja, ya, memproduksi lulusannya saja, tetapi tidak melihat permasalahan-permasalahan yang esensial, ya, yang terjadi seperti di era abad 21 ini, di mana era abad 21 ini bergantung dengan teknologi digital gitu. Sehingga kalau kita tidak semuanya tidak menyelaraskan dengan era teknologi informasi atau yang dikatakan juga orang mengatakan era digital, ini sekolah kita ini terutama kejuruan tidak akan menjadi apa-apa gitu. Alias nanti juga katakanlah bisa masuk, ya, bisa masuk katakanlah perangkap,
sehingga tadi saya sampaikan hanya memproduksi lulusan saja, tetapi tidak memproduksi lulusan yang siap kerja. Saya kira demikian tanggapan-tanggapan dari saya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf Prof dan rekan-rekan semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain. Saya Pak Moderator. Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Joko, terima kasih Prof. Atas waktunya sehingga kita bisa berdiskusi sore hari ini. Monggo. Teman-teman juga salam sehat selalu. Baik, menyimak materi yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi, saya tertarik pada bagian F ya. Ini poin F, Bu Anissa, masalah model pembelajaran. Nah, di situ tadi Bu Anissa sudah menjelaskan tentang model pembelajaran inovasi, model pembelajaran behavior, sama model pembelajaran humanistik. Nah, beberapa model pembelajaran ini mungkin memang sudah familiar kita gunakan, tetapi kan model-model pembelajaran itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, apalagi dituntut sama kebutuhan kita yang semakin lama semakin bervariasi begitu ya. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, mungkin Bu Anissa bisa menambahkan atau nanti kalau misal belum dapat boleh mencari. Ada satu model pembelajaran yang menurut saya itu sangat menarik. Saya sebenarnya pernah melakukan model pembelajaran ini, tapi jujur tidak tahu namanya itu model pembelajaran apa gitu ya. Cuman saya pernah melakukan, dan setelah saya mencari referensinya ternyata ada tentang model pembelajaran tematik melalui proyek citizen istilahnya. Nah, jadi di situ itu model pembelajaran ini dia melatih siswa untuk memonitor, menganalisis, dan memberikan andil dalam perumusan kebijakan publik. Jadi misal kita contoh nyata ya yang saya lakukan dulu. Jadi mahasiswa itu saya libatkan ke dalam suatu peristiwa. Jadi misal saya ajak ke Car Free Day gitu ya. Saya suruh mengamati tingkah laku di sana, bagaimana pencemaran sampahnya, bagaimana perilaku pengunjungnya. Jadi banyak pelajaran yang bisa mereka peroleh di situ, dan setelah kembali ke kelas mereka bisa mendiskusikannya, nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan. Jadi kelebihan dari model pembelajaran ini dari yang saya baca, jadi ini model pembelajarannya ternyata sebenarnya itu dikembangkan oleh Center of Civic Education dari California. Jadi nanti Bu Anissa boleh membaca lagi dan mungkin bisa memasukkannya di situ. Nanti untuk lebih dalamnya saya sebenarnya pengen model pembelajaran ini kita diskusikan bersama lebih jauh lagi. Mungkin itu saja masukan dari saya. Bu Anissa bisa menambahkan model pembelajaran yang terbaru lagi yang sudah digunakan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Gilang. Oke, baik. Monggo. Oke, mau menindaklanjuti dari Bu Sulis. Secara tidak langsung pengalaman saya kan memang masih sedikit di dunia pendidikan. Jadi secara luas terkait pengalaman saya juga masih kurang. Nah, kemarin itu saya mendapat problem ketika mengajar di SMK itu bahwa keteralian dari pembelajaran online sebelumnya siswa tidak pernah masuk, dan sekarang otomatis kan sudah mulai tatap muka. Nah, dari inovasi-inovasi tersebut yang diterapkan cocok untuk saat ini itu yang seperti apa sih gitu? Itu saja mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Bilang. Yang terakhir saya sendiri.
kalau dari saya itu topik yang ingin saya diskusikan mungkin nanti untuk Bu Sulis terkait dengan tadi yang saya menarik dari makalahnya itu ada kata-kata filsafat pendidikan itu suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Nah, setelah saya searching, tabiat manusia itu ternyata suatu watak atau budi pekerti di mana itu dilakukan menjadi suatu melekat pada diri kita karena dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Nah, saya kira yang saya di sini ingin sampaikan terkait dengan program dari pendidikan karakter itu. Menurut Bu Anissa sendiri, dari program pendidikan karakter itu yang sudah berjalan dari program pemerintah Kemendikbud yang sudah mungkin diaplikasikan di tingkat sekolah dasar, menengah, kemudian di tingkat perguruan tinggi, itu efektif enggak atau efisien enggak dalam istilahnya kesinambungan antara tujuan dari filsafat pendidikan itu sendiri. Mengingatkan secara tidak langsung kita ketahui bahwa istilahnya karakter generasi muda kita itu saat ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana itu kan. Nah, dasar daripada adanya program pendidikan karakter tentunya pemerintah melihat di lapangan bagaimana kondisi karakter-karakter generasi muda saat ini seperti itu. Mulai mungkin kerjasama, gotong royong, kemudian kerukunan, terutama penerapan dari sila Pancasila. Nah, dari sini saya akan menarik kepada tujuan tadi filsafat pendidikan bahwa akan membentuk suatu tabiat yang baik, istilahnya yang positif, di mana sesuai filsafat pendidikan bahwa ketika kita mengetahui filsafat, kita akan bisa berpikir logis secara sistematis dan mengetahui apa dari esensi pendidikan itu sendiri. Nah, tadi kira-kira program pendidikan karakter yang sudah dijalankan pemerintah itu efektif, efisien nggak terhadap hubungannya dengan tujuan dari filsafat pendidikan itu sendiri. Itu. Kemudian terkait dengan masukan buat Bu Anissa tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Fajar, Pak Fahri terkait dengan penulisan makalah nanti bisa diperbaiki sesuai dengan buku panduan dari penulisan makalah yang sudah ada. Kemudian saya sedikit mau menambahkan nanti materinya saya kirim ke Bu Anissa itu terkait dengan landasan pendidikan Indonesia. Karena di sini tadi kita berbicara konteksnya kan filsafat, landasan filsafat tadi salah satu disebutkan itu dasarnya itu Pancasila. Nanti saya akan kalau mungkin sesuai dengan topik yang ada di makalah mungkin saya akan menambahkan terkait dengan landasan yuridis dari pendidikan sistem pendidikan di Indonesia seperti itu. Nanti saya kirim saja untuk filenya. Mungkin cukup itu masukan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Prof. Joko, monggo Prof. Pripun? Ya, boleh dari saya. Atau barangkali Bu Anis ada rekomen dulu, nanti saya endingnya. Oke. Monggo Bu Anissa. Ya, baik. Saya tanggapi yang pertama dulu, yang dari Bu Fajar terkait PPKI. Memang saya kayak dikejar waktu, jujur saja kayak dikejar waktu. Karena beberapa mata kuliah memang saya yang pertama presentasi. Terutama minggu ini semua juga ya. Teman-teman juga mungkin tahu, memang saya seperti dikejar waktu. Terus juga nanti saya perbaiki PPKI-nya sesuai dengan panduan UM. Kemudian pertanyaan dari Bu Fajar yaitu model pembelajaran daring yang cocok untuk di era pandemi sekarang ini yang seperti apa begitu Bu Nge? Kalau menurut yang makalah saya tadi, kalau yang ada di laporan yang saya buat itu, yang cocok itu model pembelajaran yang inovatif. Jadi model pembelajaran inovatif itu kan berarti unik, terbaru, dan
dia mencetuskan model pembelajaran itu sesuai dengan keadaan yang ada. Misalkan sekarang pandemi. Nah, kalau saya searching sebenarnya banyak sekali memang metode pembelajaran baru di era pandemi ini, tapi mau saya masukkan takutnya itu nanti belum apa ya istilahnya belum resmi gitulah istilahnya seperti itu. Kan kalau misalkan yang saya tampilkan tadi project based learning itu kan sudah pernah kita dengar dan sudah pernah kita pelajari. Nah, kalau misalkan di yang saya baca-baca itu ada banyak juga. Contohnya saja itu tadi yang dikatakan Bu Sulis itu juga baru. CIPRO itu maksudnya citizen procedure gitu. Terus ada juga lagi pembelajaran daring dengan metode belajar berbasis teknologi. Mau saya masukkan juga tapi kok maksudnya judulnya itu baru, takutnya ini mengarang sendiri atau bagaimana gitu. Jadi memang ini beberapa pertanyaannya hampir sama ya. Pak Fahri juga hampir sama kurikulum desain kurikulum yang digunakan apa. Pak Wirgiono juga menyesuaikan pada kondisi saat ini. Bu Sulis juga ini perkembangan model pembelajaran hampir sama ya. Pak Gilang peralihan daring ke tatap muka jadi ke metodenya juga. Terus Pak Okta tadi juga hampir sama tentang program penguatan pendidikan karakter atau PPPK itu ya. Jadi memang semuanya hampir sama. Pertanyaannya mengenai bagaimana model pembelajaran yang pas di era pandemi ini. Kalau menurut saya pribadi memang paling pas itu kita menggunakan project based learning. Jadi itu nanti siswanya mengkonstruk sendiri, tetapi tetap ada guru atau pendidik sebagai fasilitator itu. Seperti saat ini kita difasilitator oleh Prof. Joko, kita diberi materi, diberi tugas-tugas, dan itu sudah terstruktur. Nah, kita sebagai peserta didiknya mengkonstruk, mengolah materi itu sendiri, dan mencari dari berbagai sumber, sehingga nanti dijadikan satu topik. Seperti itu. Contohnya topiknya kita bahas di Zoom kali ini. Nah, Pak Wargiono tadi juga sudah mengemukakan. Apa? Ya, kita Cici kayak sudah masuk. Coba lihatin, aja malah nang. Kita seperti jadi satu dengan komputer. Nah, di situ juga memang benar karena kita tidak lepas dari adanya gadget atau laptop, HP ini di era pandemi ini. Jadi mungkin secara garis besar sama, yaitu kalau saya sendiri ke project based learning. Jadi metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Jadi kita memiliki proyek, tugas itu untuk dikonstruk sendiri, dicari literaturnya sendiri, kemudian dibahas menjadi satu di ruang ini, Zoom meeting ini, untuk nanti dipecahkan suatu masalahnya secara bersama-sama. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih, Prof. Anissa, atas responnya. Kemudian, monggo Prof. Oke. Saya juga mencoba ingin memberikan masukan ya. Jadi begini, Bapak yang saya hormati, tatap muka ini itu adalah menekankan kepada teori pembelajaran itu sebenarnya asalnya dari falsafah yang mana atau filsafat yang aliran apa gitu ya. Jadi filsafat itu kan nanti menghasilkan teori. Kemudian teori pendidikan akan menelurkan model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran nanti akan bisa menelurkan langkah-langkah untuk mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu nanti akan menghasilkan capaian pembelajaran. Kalau yang dulu goalnya kompetensi, kalau yang sekarang kan goalnya capaian pembelajaran. Jadi ini dulu yang ingin dikupas pada tatap muka 1. Yaitu bahwasannya falsafah pendidikan atau falsafah pendidikan ini akan menghasilkan teori pembelajaran. Teori pembelajaran akan membicarakan model-model pembelajaran.
Model-model pembelajaran kemudian dijabarkan menjadi pengalaman belajar apa yang seharusnya dipunyai oleh peserta didik. Nah, pengalaman-pengalaman belajar ini nanti endingnya akan menghasilkan capaian pembelajaran. Nah, sekarang kan kemasannya kan gitu, tidak kompetensi tapi capaian pembelajaran. Jadi semuanya berbasis kepada CP, bukan kepada kompetensi tapi capaian pembelajaran. Maksudnya kamu itu sudah belajar iso opo, nah, itu. Jadi ngomong singkatnya gitu. Jadi tema ini yang menjadi tolok ukur dari tatap muka 1 ini. Ini sekarang ini pakai falsafah apa? Di situ di Bu Ani sudah saya anggap agak tepat kemarin karena di situ sudah membahas teori falsafah pendidikan yang mendasari dari semua model-model pembelajaran. Itu di situ disebutkan sebagai apa ini? Di sini disebutkan sebagai kelompok tradisional dan kelompok kontemporer. Ini sebenarnya memang dasarnya ini. Nah, sekarang ini kira-kira yang dipakai sekarang ini itu adalah yang berbasis kepada yang kelompok tradisional atau kepada yang berbasis kontemporer. Kalau berbasis yang kontemporer itu yang mana? Yang progresisme, rekrutisme atau eksistensialisme. Nah, itu ya. Jadi arahnya ke sana. Ini harus ketemu. Kira-kira mana? Nah, sekarang ini nanti dia akan mengeluarkan banyak sekali teori pembelajaran. Di sini sudah disebutkan, menekankan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual. Itu kalau filsafat perennialisme. Kalau yang esensialnya merupakan pendidikan yang nilai-nilai hendaknya bertumbuh pada nilai-nilai yang jelas ya, gitu ya. Jadi dasarnya sudah dijelaskan di slide nomor 9, 10 sama 11. Sehingga saya oke, Bu, itu jalan. Itu nanti Ibu dan Mbak tolong dicari yang sekarang ya. Sekarang. Nah, sekarang Ibu dan Mbak yang hormati, ada kemungkinan Ibu dan Mbak akan bingung untuk mencari awake dhewe itu sekarang mau ke arah model pembelajaran yang bagaimana ya. Karena jelas sudah disebutkan di situ bahwa arahnya kita akan kepada pembelajaran inovatif ya. Di situ juga sudah ada definisi tapi terlalu singkat ya, pembelajaran inovatif. Nah, Ibu dan Mbak sebenarnya itu bisa mencari tahu sekarang itu mau diarahkan kemana pembelajaran di bangsa Indonesia, itu yang sangat penting. Nah, Ibu dan Mbak bisa melihat dari ini teman-teman yang sekarang PPG, pendidikan profesi guru. Jadi itu oleh Kemendikbudristek atau Kemendikbud yang sekarang itu sudah diolah sedemikian sehingga menelurkan proses pembelajaran yang berbasis kepada 7 hal ya, 7 hal. Ini kebetulan Pak Joko sebagai instruktur PPG bidang pedagogi. Ini ada 7 hal. Nanti saya akan share materi cara boleh ya. Jadi 7 hal itu semua tadi menyangkup. Tapi hanya sepotong-sepotong. Seharusnya 7 hal ini yang terintegrasi secara keseluruhan menjadi proses pembelajaran. Lah bagaimana caranya 7 hal ini? Saya akan sebut dulu 7 hal satu persatu. Yang pertama mereka sebut TPACK. Mungkin Ibu pernah ya, TPACK ya. Technological, pedagogi, kemudian content knowledge ya. Jadi di setiap pembelajaran itu harus ada proses yang melibatkan TPACK ya, technological, kemudian pedagogi, content knowledge ya, itu harus melibatkan itu ya. Itu di PPG yang sekarang diminta. Itu yang pertama. Yang kedua itu integrasi ICT ya, integrasi. Jadi di setiap tatap muka, di setiap rancangan pembelajaran itu harus melibatkan ICT. Tidak bisa tidak ya, information communication and technology. Jadi itu harus itu ya, kemudian harus itu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga. Jadi ini sekarang mahasiswa PPG, calon guru itu semua digembleng 7 ini. 7 ini digembleng agar supaya bisa membuat rancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran meliputi 7 ini ya. Jadi habis nomor 2 tadi adalah integrasi ICT. Jadi harus semuanya berintegrasi. Jadi itu bisa blended learning. Aslinya akan bisa menjadi blended learning. Kemudian yang ke 1, 2, 3 ya. Ketiga itu 4C, pembelajaran abad 21. 4C.
Itu yang apa namanya, yang dari World Bank itu, yang to know, to do, to be, to live together itu loh Pak. Jadi ini harus harus dimaksimumkan ya, harus dimaksimumkan. Jadi rancangan pembelajaran sampai pelaksanaan pembelajaran harus itu. Itu tadi empati adalah yang keempat. Kemudian yang kelima itu harus berbasis, halo? Yang keempat, Prof. Ya, yang keempat harus berbasis karakter. Tadi sudah ada yang menyebut karakter. Ya, harus berdapat karakter. Karakter itu apa? Ya akhlak mulia itu, ya, akhlak mulia. Akhlak mulia. Jadi ini yang yang diharuskan kepada pembelajaran masa kini. Jadi akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah penguatan-penguatan di bidang pendidikan karakter. Jadi harus juga pelaksanaannya itu menguatkan pembelajaran karakter. Artinya saling bertoleransi, saling bisa menerima ide orang lain, saling bisa bekerja sama. Itu jadi kemasan kemasan rancangan pembelajaran harus melibatkan itu, ya. Harus melibatkan itu. Jadi itu yang misalnya tugasnya adalah tugas bersama, kemudian presentasinya adalah presentasi bersama. Itu akan juga melibatkan karakter. Berikutnya itu yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima itu harus melibatkan juga pendidikan kolaboratif. Nah, kolaboratif begini. Kalau yang pertama itu dulu kita sangat sangat terpukau dengan pendidikan yang teacher center learning, ya, teacher center learning, ya, atau itu dasar filosofinya adalah behavioristik. Itu untuk pendidikan yang kita sekarang, pendidikan kejuruan, pendidikan itu sudah ditinggalkan. Tapi behavioristik bukan jelek, tapi behavioristik itu baik juga, tapi tidak baik untuk yang kita sekarang. Tapi kalau untuk di pendidikan militer, dia harus behavioristik. Kalau tidak behavioristik nanti prajuritnya tidak taat kepada taat kepada perintah nanti bisa. Nah, oleh karena itu tetap bisa dipakai tapi bukan untuk yang pendidikan yang kejuruan sama pendidikan umum sekarang, ya. Itu yang teacher learning center. Kemudian sesudah itu muncul muncul yang student learning center, ya, pernah dengar Ibu dan Bapak beberapa waktu yang lalu, student learning center. Jadi bahwa ini berasal dari berasal dari filsafat konstruktivisme yang mengatakan bahwa sebenarnya pengetahuan itu adalah dibangun sendiri oleh ranah kognitif siswa. Jadi dia tidak diberi oleh guru. Kalau yang teacher learning itu kan dia diberi oleh guru. Tapi kalau yang student learning itu pada hakikatnya student learning center itu pada akhirnya kemampuan kognitif itu dibangun oleh si siswa sendiri atau si peserta didik sendiri. Sedangkan guru itu sebagai fasilitator agar supaya siswa itu bisa mencari ilmunya sendiri. Nah, gitu ya, bisa mencari ilmunya sendiri, ya. Itu untuk yang kedua. Yang kedua, sekarang beberapa perguruan sekolah masih memakai itu, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Saya akan mencoba menjelaskan terkait bedanya antara student learning center dan teacher learning center. Jadi kalau teacher learning center itu dianggap bahwa kalau misalnya pengetahuan itu air, maka setiap ke kelas guru itu membawa seember air diberikan kepada siswanya. Ke kelas lagi guru membawa air sehingga metode ceramahnya itu kental sekali. Itu kalau untuk yang teacher learning center. Jadi seakan-akan instruksional. Jadi dapatnya ilmu si siswa atau si peserta didik itu dianggap dari gurunya. Ya, jadi kalau gurunya hanya punya 2 ember, maka dia tidak akan bisa menghasilkan 5 ember. Oleh karena itu kemudian itu ditinggalkan. Kemudian diminta untuk menjadi student learning center. Artinya siswa yang aktif, diminta siswa aktif. Kemudian ada muncul pakem, muncul siswa aktif, pembelajaran dan seterusnya itu, ya. Tapi itu pun kan sudah ditinggal. Kalau yang student learning center itu guru kan sebagai pendidik kan fasilitator. Jadi kalau ilmu itu air, si guru itu hanya menunjukkan kamu kalau mencari air itu dari sini arah
arah utara 3 km, belok ke kanan 10 kilo, baru kemudian di situ ada telaga, disitulah kamu mencari air. Nah, itu kalau yang teacher learning center, student learning center, artinya guru hanya menjelaskan saja. Kemudian kalau dia sudah dapat datang ke sini, maka kemudian dia akan mendapat itu penjelasan dari student learning center. Nah, sekarang dua-dua itu sudah ditinggalkan ya di PPG yang abad kebetulan yang terakhir berubah lagi menjadi PPG pendidikan profesi guru untuk tahun 2021. Ini berubah lagi. Sekarang menjadi kolaboratif. Jadi kolaboratif itu tidak student learning center, tidak student learning center, tapi juga tidak teacher learning center, tapi kolaboratif. Jadi yang mencari ilmu itu antara siswa dan peserta dan pendidik bersama-sama mencari itu. Ya, jadi itu sekarang pendidikannya yang akan datang itu semua diarahkan untuk kolaboratif. Jadi guru-guru baru nanti akan rancangan pembelajaran kolaboratif supaya dia besar-besar bersama-sama mencari ilmu sehingga permasalahan pertama yang dipakai adalah permasalahan itu tadi ada dua, inovatif tapi ditekankan pada dua. Yang pertama adalah project based learning dan problem based learning. Jadi sekarang pembelajaran di Indonesia itu guru-guru yang baru akan diarahkan kepada dua hal itu, project based learning dan problem based learning. Jadi masuk ke kelas itu bukan berangkat dari ceramah tapi berangkat dari masalah, gitu ya. Jadi berangkatnya dari balik itu project based learning maupun problem based learning, ya itu semua masuk masalah untuk di dalam kelas itu menyelesaikan masalah. Jadi rancangan pembelajarannya seperti itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Pak yang saya hormati, ada baiknya Ibu dan Pak nanti mempelajari dari PPG yang 2021. Itu masuk semua. Ini sudah keberapa itu kolaboratif? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Halo? Oke, Mas. Halo? 5 kolaboratif. Ya. Iya. Nah, kemudian yang keenam itu semua pembelajaran itu berorientasi kepada HOTS. Sudah pernah dengar ya? High order thinking. Ada apa? Thinking skill ya. High order thinking skill. Jadi ini ada temuan terkait dengan high order thinking skill. Jadi kemampuan orang itu dibagi menjadi 7 ya, 7. Yang pertama itu remember. Yang kemudian understand yang kedua. Kemudian yang ketiga apply, kemudian atasnya kemudian analyze, kemudian yang kelima, 6 ya. Kelima evaluate dan yang keenam tertinggi itu create. Jadi semua basis tujuan pembelajaran itu harus mengarah kepada hot. Nah, di dalam kata kerja hot ini itu dibagi dua menjadi low thinking skill dan high order thinking skill ya. Mengapa? Karena yang low order thinking skill itu bisa diganti oleh alat ya. Itu low order thinking skill itu ada misalnya remember, understand dan apply. Itu bisa diganti oleh komputer. Oleh karena itu siswa harus tidak lagi apply, understand, remember. Jadi misalnya apakah yang disebut itu sudah tidak ada lagi, ya. Mengerti cara memakai ya sudah tidak dipakai lagi. Dapat menjelaskan sudah tidak dipakai lagi. Itu sudah tidak gitu lagi. Karena apa? Karena understand sama remember, apply itu bisa dibuat oleh mesin, bisa dibuat oleh orang, tidak bisa dibuat oleh mesin. Misalnya komputer bisa meremember, mengasingkan, apply bisa. Ya, apply pun bisa oleh mesin. Oleh karena itu tidak dipakai lagi. Tapi yang dipakai adalah high order thinking skill. Yaitu apa? Analyze, evaluate dan create. Kalau analyze, evaluate dan create itu mesin tidak bisa. Nah, oleh karena itu peserta didik kita tidak boleh lagi tujuan pembelajaran itu misalnya berbunyi adalah siswa dapat menjelaskan, enggak bisa itu. Harus siswa dapat menganalisis, siswa dapat mengevaluate, siswa dapat mengcreate. Itu. Tidak lagi siswa dapat memakai misalnya aja mesin bubut, enggak lagi. Itulah. Kalau yang sekarang enggak boleh lagi.
Jadi tujuan pembelajarannya harus sudah high order thinking skill, tidak boleh low order thinking skill, ya. Low order thinking. Nah, ini kan semuanya didasari oleh apa namanya filsafat yang tadi yang menerapkan pembelajaran inovatif. Inovatif menerapkan proses belajar yang problem based learning sama project based learning tadi. Nah, kemudian di setiap langkahnya ada 7 hal ini. Ini yang apa namanya yang ke berapa, Pak? Yang berapa nih? 6 ya. 6. Nah, ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi yang ke-6 itu. Kemudian yang ke-7 yang terakhir itu harus menyebarkan apa yang disebut sebagai saya kira Ibu dan juga Bapak juga sudah tahu namanya neuroscience. Neuroscience. Neuroscience ini adalah pengetahuan yang apa namanya? Pengetahuan yang menganggap bahwa otak itu tidak tunggal, tapi terbagi menjadi part-part, ya. Nah, kemudian ada otak kiri dan otak kanan. Ya kan? Saya kira ya Pak Ibu dan pernah dengar ya. Jadi di dalam pembelajaran itu harus bisa melibatkan baik itu tujuannya pengalaman belajarnya dan seterusnya itu harus bisa melibatkan apa namanya otak kanan dan otak kiri, ya. Jadi misalnya meskipun kita keras sekali di dalam kaidah-kaidah terkait calistung, matematika dan seterusnya, tapi terus harus ada muatan kreativitas, harus ada muatan apa namanya analogi dan seterusnya, sehingga ketika orang siswa itu menyelesaikan project based learning atau problem based learning yang bekerja itu apa namanya 2 otak itu. Otak sisi kanan dan otak sisi kiri, gitu. Ada yang otak sisi kanan itu yang melibatkan berbagai hal terkait dengan apa namanya math dan seterusnya. Ada otak sisi kiri itu yang menyebabkan terkait dengan apa namanya karakter dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini sekarang harus digalakkan, ya. Jadi ada 7 hal yang pembelajaran sekarang ini memang berhasil dari progresisme, kemudian turun menjadi 2 model pembelajaran, yaitu sekarang itu tidak lagi diterapkan yang lain, Pak. Di guru yang sekarang itu diharuskan ada 2 hal itu, yaitu project based learning atau problem based learning, tidak ada yang lain. Ya, guru-guru yang baru. Sehingga kalau Ibu dan Mbak punya guru baru yang ikut PPG, coba nanti ditolong Ibu dan Mbak apa namanya minta materinya terkait dengan pedagoginya. Maka akan klop dengan ini dan itu akan diterapkan di Indonesia. Karena gurunya kalau tidak lulus itu tidak bisa itu tidak lulus, gitu. Tidak bisa membuat rancangan belajar yang memuat TPACK, integrasi ICT, 4C, karakter kolaboratif itu sudah tidak lulus dia. Nah, oleh karena itu Ibu dan Pak itu yang perlu perlu dipahami. Nah, ini turunnya memang dari filsafatnya, dari filsafat, kemudian dari teori pendidikan turun jadi model pembelajaran turun menjadi apa namanya skenario pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, kemudian media dan itu akan menurunkan pengalaman belajar siswa, menuntun pengalaman bisa berstatistik. Sudah pengalaman belajarnya dikemas gini-gini, harapannya akan menimbulkan capaian pembelajaran itu. Itu penambahannya Pak Joko saya kira. Saya akan coba share nanti materi saya hanya 5 slide akan saya share kepada grup ya untuk mengetahui yang model yang sekarang. Itu saya kira Bapak Moderator, tambahannya dari Pak Joko. Terima kasih. Oke, Prof. Joko, terima kasih atas tambahan yang telah diberikan. Karena ini tadi sudah semua memberikan masukan dan pertanyaan untuk Bu Anissa, nanti Bu Anissa akan merekap, kemudian nanti akan memperbaiki di dalam laporan dan sebagainya nanti karena ada penguploadan ulang. Mungkin cukup itu terkait dengan pemaparan dari diskusi sore hari ini terkait dengan filsafat ilmu. Karena sudah sore, maka langsung saya akhiri. Terima kasih Prof. Joko atas kehadirannya di meeting pada sore hari ini telah meluangkan waktu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi pada kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Begitu, Mas Prof, diakhirin ya.
Gitu Bu Anissa, terima kasih semua teman-teman. Saya akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.